Yang pertama, mulailah beralih pada sistem digital. UMKM yang tidak bertransformasi, UMKM yang tidak melakukan perubahan, beradaptasi di situasi new normal ini tidak akan mungkin bertahan. Tips yang kedua, tingkatkan keahlian kamu dalam melakukan penjualan atau pemasaran online. Apa yang saya sebutkan dengan tingkatkan keahlian di bagian ini? Tingkatkan keahlian kamu dalam soal SEO, Search Engine Optimization. New normal, itu istilah apa? New normal, ini istilah yang sangat baru, yang mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar kalimat baru ini, atau buat kamu mungkin ada juga yang belum sama sekali mendengarkan istilah ini. A new normal, normal yang baru. New normal adalah tatanan hidup yang baru di tengah krisis COVID-19. Saya ingin bagikan 4 tips dalam memasuki new normal. Tips yang ketiga, lebih kreatif dalam memasarkan produk atau service atau jasa yang kamu miliki. Saya berikan ilustrasi. Kamu sebagai seorang agen properti, kamu bersaing dengan 100.000 orang lainnya di satu platform yang sama, misalkan rumah123.com, lamudi.com, rumah.com. Di dalam satu area, satu provinsi, kamu bersaing dengan katakanlah 5.000 agen properti yang sama, yang menjual properti yang mirip dengan apa yang kamu jual. Disitulah persaingan sangat ketat, sehingga butuh lebih kreatif. Apa yang saya maksudkan dengan lebih kreatif? Kalau saya sebagai klien, sebagai calon pembeli, saya ingin melihat, oke, ini budget saya ingin misalkan membeli atau menyewa 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 garasi, ada kamar pembantu. Luas misalkan 150 meter persegi. Kemudian ada taman depan, kemudian lokasi yang strategis. Saya sebagai klien, saya akan melihat foto-foto. Ya, kamu pastinya posting foto-foto properti tersebut, rumah tersebut, untuk dilihat oleh peminat, oleh calon pembeli. Namun ada juga agen lain yang menawarkan rumah di lokasi yang hampir berdekatan satu dengan yang lain. Kalau kamu tidak berpikir lebih kreatif dari mereka, belum tentu properti yang kamu ingin jual, yang kamu bantu dalam penjualan atau kamu bantu untuk menyewakan, bisa kamu berhasil. Saya berikan tips contohnya. Daripada kamu hanya foto properti tersebut, ruangan-ruangannya kamu foto dari depan, dari samping, dari bagian dalam yang disebutkan dengan fotogenik. Alangkah baiknya kalau kamu buat video, ambil dari sudut yang enak dilihat. Oleh karena itu kamu perlu belajar cara membuat video singkat, cara mengambil angle-angle, posisi-posisi ruangan yang enak dilihat, enak dipandang oleh mata, oleh calon pembeli. Kamu video setiap ruangan, mungkin dari lantai 2 kamu ambil ke bawah kameranya, menghadap ke bawah, kemudian di panning ke samping kanan, ke samping kiri. Dengan karya atau hasil akhir adalah postingan foto plus video yang sangat menarik perhatian calon pembeli. Di situ kamu bisa sukses dalam melakukan penawaran, sukses dalam memancing minat dari calon pembeli, daripada hanya memberikan deskripsi dan foto biasa. Tips yang terakhir, yang keempat adalah tingkatkan keahlian dalam berkomunikasi atau menawarkan produk atau jasa melalui telepon atau telesales atau sales call. Ini khususnya buat kamu yang kerja sebagai seorang telesales, seorang call center agent, seseorang yang setiap hari menawarkan produk atau jasa dari sebuah perusahaan melalui telepon tanpa tatap muka. Selama ini mungkin kamu diberikan skrip oleh supervisor, kamu pakai, kamu gunakan, kadang berhasil, kadang tidak. Di saat ini buatlah perubahan. Tulis skrip sendiri, kembangkan skrip itu. Naskah telesales itu sangat penting. Setelah kamu selesai menuliskan naskahnya, resapi, pahami, dan biasakan. Latih setiap hari agar kamu memiliki teknik-teknik khusus dalam melakukan penawaran di saat yang sulit ini. Oh iya Mbak, nanti aja kalau saya sudah punya uang. Oh iya, nanti setelah selesai pandemi ini karena saya lagi sibuk ngurusin usaha. Oh iya Mbak, nanti saja kita kontak-kontakan sampai bulan depan, kasih saya waktu. Akan banyak rejection, akan ada banyak penolakan. Kamu harus kerja cerdas, harus lebih pintar mengatur skrip, pintar dalam bernegosiasi, dalam melakukan perubahan, flow, cara kamu menjual melalui telepon, karena kamu tidak bertatap muka. Oleh karena itu,
tingkatkan keahlian kamu. Saya ingin berikan contoh yang berikutnya. Jika kamu sebagai seorang sales agent untuk insurance, untuk asuransi, karena saya sebagai seorang klien, misalkan ada seorang agent yang datang menawarkan produk A, asuransi A, ada B, C, D ya, berbeda agent. Pada saat mereka datang dan mereka hanya membawa brosur, kemudian bertanya, Bapak apa yang Bapak butuhkan untuk keluarga, untuk anak, ataupun untuk investasi jangka panjang, ataupun untuk perusahaan misalkan. Perusahaan Bapak, karyawannya butuh tambahan asuransi seperti apa. Ada yang mau ngambil maternity, atau ada yang mau mengambil rawat jalan, rawat inap, dan sebagainya. Jadi mereka akan mengambil catatan. Apakah itu baik? Tidak ada masalah dengan cara seperti itu. Namun jika kamu ingin menjadi lebih cerdas dalam melakukan penawaran dan bersaing dengan ratusan, dengan ribuan agen asuransi lainnya, kamu akan siapkan tools-tools, kamu akan siapkan presentasi, kamu akan persiapkan simulasi. Misalkan, kamu ingin kunjungi orang yang kamu lakukan background checking. Oke, orang ini 26 tahun, baru menikah, dan dia baru memiliki anak, sehingga dia membutuhkan asuransi kesehatan buat istri, anaknya, kedepannya mungkin asuransi pendidikan. Berarti kamu datang tidak dengan tangan kosong. Jangan datang dengan tangan kosong. Datang dengan membuat presentasi, dengan membuat simulasi seakan-akan, oke, Bapak usia 26 tahun, istri usia 25 tahun, anak baru lahir misalkan usia 6 bulan atau 9 bulan. Seperti ini Pak, jika Bapak butuh A, seperti ini, budget Bapak seperti ini, B, seperti C ini. Keuntungannya seperti ini, keunggulannya produk ini seperti ini, kemudian di-compare dengan produk yang lain akan seperti ini, dan ini. Persiapkan sejauh mungkin, sedetail mungkin. Karena kamu akan bersaing dengan banyak orang yang akan menawarkan produk jasa yang sama, produk asuransi yang sama. Saya sangat yakin jika kamu mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan presentasi kepada calon pembeli atau customer atau nasabah, maka tingkat kesuksesan untuk kamu closing the deal itu akan lebih tinggi. Semoga semua tips yang baru saya bagikan di video ini dapat membantu kamu semua dalam menghadapi sebuah tantangan baru, sebuah new normal yang baru, sebuah tatanan kehidupan yang baru di mana pastinya penjualan akan berbeda, strategi akan berbeda, cara akan berbeda. Kita harus bisa beradaptasi. Tujuannya hanya satu, agar kita semua bisa maju bersama-sama menjadi orang yang sukses, menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bermartabat, di mana masyarakatnya adalah orang-orang yang berhasil. Buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, saya ingin kamu sekarang ini subscribe. Jangan lupa subscribe sekarang dan share, bagikan ke teman-teman kamu semua. Juga likes dan tombol lonceng notifikasi, karena setiap hari Selasa dan Kamis setiap minggunya saya akan bagikan video yang akan membahas seluk-beluk mengenai sales, agar kamu yang memiliki usaha dapat semakin naik omsetnya, ataupun kamu yang dalam dunia profesional sebagai seorang tenaga pemasaran, seorang sales, dapat menjadi seorang sales yang handal, yang tentunya punya banyak insentif, banyak bonus, dan menjadi seorang yang memiliki keahlian yang lebih lagi. Stay optimis.